Al-Mukarram Rektor Universitas Darul Najah Al-Ustaz Dr. Muhammad Hasan Darajat, Al-Mukarram Wakil Rektor 1 Al-Ustaz Hendro Rizkyandoro MS, Al-Mukarram Wakil Rektor 2 Al-Ustaz Samiono MPD, Al-Mukarram Wakil Rektor 3 Dr. Muhammad Irfanuddin Kurniawan, dan segenap dosen Universitas Darul Najah yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka dengan via Zoom untuk melakukan agenda bimbingan teknis pengisian laporan BKD di laman Sister ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 2 kepada Al-Ustaz Samiono MPD. Dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Darul Najah, Ustaz Muhammad Hasan Darajat PhD, Wakil Rektor 1 Ustaz Hendro, Wakil Rektor 3 Ustaz Irfan, Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, Kepala Biro, yang insya Allah hari ini saya lihat banyak yang bergabung. Ada dari unsur LP3M, untuk Direktur Kampus 2, Kampus Bogor, Ustaz Rizky juga hadir. Bapak Ibu dosen yang insya Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini Allah mengizinkan kita terus untuk meningkatkan diri. Kita ini adalah orang-orang yang terus ingin belajar, dan terima kasih pada kesempatan hari ini juga kami ucapkan ke Pak Faiz Jalaluddin. Beliau berkenan berbagi, sharing terkait bagaimana cara pengisian, ya kan, BKD dosen. Yang pada dasarnya ada dua komponen dalam kegiatan BKD ini. Yang pertama adalah sebagai seorang dosen Tridharma, bagaimana Tridharma itu nanti diaplikasikan, terdokumentasi. Dan tentunya yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya selain Tridharma adalah harus ketersesuaian antara IKU Universitas Darul Najah, indikator kinerja utama Universitas Darul Najah. Bagaimana kita melakukan pendampingan kepada mahasiswa ketika hingga dia bisa setelah dari univ itu langsung dapat pekerjaan atau menciptakan pekerjaan ataupun yang lain. Nah, secara teknis ini nanti akan dipandu sama Pak Faiz. Pak Faiz, sehat Pak Faiz? Alhamdulillah Ustadz, sehat. Alhamdulillah. Pak Faiz posisi di Bandung. Saya di Jakarta, bersama sesuatu yang baru. Bagi yang sudah pernah, ini saya lihat yang
sudah pernah di awal adalah dosen yang di sini maksud di administrasi. Jadi forum ini forum nanti diskusi, dan tentunya setelah ini adalah bagaimana pengaplikasiannya, pengisiannya nanti dilanjutkan dengan banyak diskusi ketika Bapak Ibu dosen semuanya bisa hadir di kampus di bulan September. Ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Pak Faiz, seluruh Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya. Niat besar ini yang kami hargai pada Bapak Ibu dosen yang terus meningkatkan diri, tentunya di sela-sela liburan, di sela-sela kesibukan, dan terus didoakan Universitas Darun Najah terus berkembang, terus maju bersama-sama. Jalur perjuangan kita sudah sepakat, yaitu melalui jalur pendidikan, melalui Universitas Darun Najah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum ayusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pun akan tolong kita. Salah satu cara kita adalah melalui perjuangan, melalui pendidikan, tentunya melalui Universitas Darun Najah. Selamat mengikuti kegiatan pelatihan pada kesempatan hari ini. Mari bersama-sama kita buka dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga Allah ridho, Allah mudahkan hajat-hajat kita dan Universitas Darun Najah. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ustaz Samiono MPD. Semoga kita lebih tercerahkan lagi dalam melakukan agenda ini. Acara selanjutnya adalah bimbingan teknis terkait pengisian BKD di laman Sister kepada Bapak Faiz Jalaluddin MSc dengan segala hormat kami haturkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi uyyida bil mujizat wa ala alihi wa ashabihi allazina fa'alul hasanati wa jitanibul munkarat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Darun Najah, Dr. Muhammad Hasan Darajat, Warek 1 Al Ustad Hendro Risbiantoro MS, Bapak Warek 2 Al Ustad Samiono MPD, dan Bapak Warek 3 Al Ustad Irfanuddin Kurniawan MPD. Para pimpinan di level dekanat dan juga di level kaprodi yang saya hormati, dan juga rekan-rekan dosen Universitas Darun Najah yang saya hormati. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadikan salah satu berkah buat kita ya. Mudah-mudahan kita niatkan ini untuk sharing, niat untuk thalabul ilmi. Sebelumnya sebenarnya saya dalam memberikan materi ini itu tidak bisa dikatakan belum cukup untuk memiliki kredibilitas ya untuk menyampaikan materi pelatihan pengisian BKD di hadapan Bapak Ibu dosen semua ya. Karena memang saya juga masih baru dan sama-sama masih belajar. Jadi mungkin pada kesempatan ini sifatnya kita sama-sama sharing ya, kita sama-sama sharing. Nanti boleh ada yang ngasih masukan atau seperti apa, kita diskusi saja terkait pengisian BKD di Sister ini. Nah, alhamdulillah Universitas Darun Najah ini sekarang sudah memiliki berbagai akun sebagai instrumen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya.
Karena saya masih ingat betul ketika di eranya Pak Engga itu kita masih mencari-cari ya akun itu, akun Sister, akun Sinta. Seingat saya beliau itu yang banyak apa namanya tektokan ya sama Ustadz Wildan kalau nggak salah, bikin akun Sister, akun Sinta sama Ustadz Rokimin, akun Sijali dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk angkatan-angkatan saya dan angkatan-angkatan setelah saya mungkin itu sudah dibukakan jalannya, pintunya sudah dibukakan, semua akunnya sudah tersedia dan sudah banyak dosen-dosen yang bisa ditanya ya terkait pengisian akun-akun sebagai instrumen pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Darun Najah. Oke, langsung aja. Ini Sister ya, Sister ini sebenarnya sebelum ada Sister Cloud itu Sister ini adalah Sister perguruan tinggi. Jadi setiap perguruan tinggi punya akun sisternya masing-masing. Nah, kemudian sejak 2023 ya itu muncullah yang disebut dengan namanya Sister Cloud ya, di mana Sister Cloud ini terintegrasi. Jadi semua akun dosen, seluruh dosen di Indonesia ya itu tergabung, terintegrasi dalam satu platform yang namanya Sister Cloud. Dan ini kelebihannya adalah dia lebih banyak fitur-fitur otomatis yang terintegrasi dengan PDDikti ya, dan terintegrasi juga dengan akun Sinta seperti itu. Jadi lebih simple dan lebih mempermudah pekerjaan kita sebagai dosen. Nah, apa saja sih sebenarnya yang ada pada Sister itu? Yang ada pada Sister itu, nah nanti mungkin lebih ininya kita langsung buka aja ya akun Sisternya, tapi ini gambaran aja. Nah, di sini ada data pokok ya, data pokok, kemudian data penunjang dan data Tridharma. Data pokok ini isinya terkait dengan data pribadi dosen biasanya ya, ada identitas, kemudian kualifikasi pendidikan dan lain sebagainya. Ada data penunjang dan data Tridharma. Kemudian di dalam akun Sister juga itu ada beberapa menu ya, biasanya ada PDD, perubahan data dosen, ada menu share dos bagi dosen-dosen yang sudah sertifikasi. Kemudian ada BKD. Nah, ini mungkin yang akan kita bahas ini bagian BKD ya. Ada SKP dan jadi nanti kita lebih bahas ke BKD-nya aja. Nah, kemudian jenis pengisian data portofolio ya. Jadi dalam akun Sister itu ada beberapa jenis data. Jadi kita harus mengerti dari mana asal data tersebut karena sumber data yang diambil ke akun Sister itu dari beberapa sumber ya. Ada yang dari PDDikti ya, ada yang dari manual dari Sister sendiri, ada juga bisa ditarik dari Sinta seperti itu. Nah, di sini ada data yang memerlukan validasi ya. Biasanya kalau kita ingin melakukan perubahan data ya, Bapak Ibu mungkin bisa dicek akun Sisternya. Apakah nama, kemudian ya identitas, kualifikasi pendidikan dan data pribadi lain apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau belum Bapak Ibu bisa mengajukan perubahan. Jadi nanti ada menu perubahan data ya. Nanti akan diverifikasi. Kemudian data tanpa validasi. Di sini ada in-passing, riwayat pekerjaan, diklat, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ada data dari PDDikti. Nah, ini data dari PDDikti ini adalah data yang dilaporkan oleh tim akademik universitas ke PDDikti, dan dari situlah kita mengambil beberapa komponen dari Tridharma perguruan tinggi ya. Salah satu komponennya adalah yang namanya pendidikan. Nah, pendidikan ini datanya tidak manual diinputkan ke Sister, tapi dia harus melalui PDDikti. Jadi nanti mungkin di sini Ustadz Wildan ya dan tim yang biasanya melaporkan data tersebut. Kemudian data dari Sinta. Nah, sebenarnya akun Sister ini juga bisa terintegrasi dengan Sinta. Jadi kita bisa menarik portofolio kita yang ada di Sinta ke akun Sister secara otomatis ya, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke beban kerja dosen. Beban kerja dosen atau BKD. Nah, ini merupakan ya kegiatan yang diwajibkan oleh orang yang profesinya sebagai dosen. Nah, di sini BKD ini sebenarnya adalah gambaran dari rekam jejak kita dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kita ingin melihat seberapa bagus kinerja dosen
ya lihat aja pelaporan BKD-nya. Karena tujuan awal dari adanya pelaporan BKD itu sebagaimana disebutkan dalam undang-undang ya POBKD 2021 itu adalah salah satunya untuk memudahkan perguruan tinggi dalam menilai SDM terutama dosen yang ada di bawahnya seperti itu. Jadi lewat ini bisa dilihat 4 komponen utama yaitu 3 tridharma plus 1 penunjang itu semuanya ada terlaporkan di akun sister ini. Nah, di sini ada pengajaran ya, bisa merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan membimbing dan atau melatih. Jadi tridharma yang pertama itu kan di bidang pengajaran. Nah, nanti yang bisa kita masukkan ke dalam akun sister kita itu adalah bidang pengajaran, mengajar di kelas mata kuliah ya, yang datanya itu nanti ditarik dari PD Dikti. Biasanya sudah ada, sekarang saya cek sudah ada datanya ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang mata kuliahnya belum sesuai nanti mungkin bisa konsultasi ke bagian akademik ya. Nah, kemudian selain itu juga membimbing mahasiswa, bimbingan skripsi ya, kemudian bimbingan KKN, menguji proposal dan menguji skripsi itu harusnya masuk ke dalam portofolio dari pengajaran itu. Tapi itu tidak diinput secara manual, itu diinputnya melalui PD Dikti ya, oleh siapa? Oleh PIC dari universitas ya, mungkin dari Ustadz Bildan dan kawan-kawan. Kemudian ada penelitian. Penelitian ini bisa penelitian dalam berbagai bentuk ya. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah biasanya publikasi ya, publikasi artikel dan proceeding mungkin ya. Dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Nah, ini mungkin sudah paham, untuk yang lainnya bisa dibaca sendiri ya. Nah, sekarang landasan pelaporan BKD. Landasan pelaporan BKD itu kita berpatokan kepada POBKD ya, keputusan Dirjen Dikti ya, POBKD tahun 2021. Jadi kalau kita ingin mengkaji secara lebih mendalam ya, masodirul asliyah ya, referensi asli dari semua tentang BKD itu ada di situ ya, dari A sampai Z itu ada di situ sebenarnya, dan apa yang saya sampaikan juga merujuk ke sana. Nah, kemudian syarat bisa menggunakan akun sister ya. Nah, siapa saja yang bisa menggunakan akun sister ya, di sini ya tentu tercatat di PD Dikti dulu ya, artinya dosen di sini yang sudah tercatat baik dengan NIDN, NIDK atau NUP. Nah, yang kedua ya tentunya memiliki akun sister. Nah, tadi sudah diinfokan ya di chat, bagi yang belum memiliki akun sister itu bisa daftar ya di akun tersebut. Di link yang sudah dibagikan oleh Pak Ridho dan Pak Wildan. Nah, kemudian berikutnya siapa saja sebenarnya dosen yang wajib untuk mengisi data di PD di sister ya. Untuk melaporkan BKD itu siapa saja. Jadi di sini dosen tentunya dosen yang memiliki NIDN ya. Sedangkan dosen yang memiliki NIDK ya itu dia tidak diwajibkan untuk mengisi laporan BKD. Nah, dosen yang tugas belajar juga sama, misalnya seperti Pak Engga ya. Pak Engga lagi tugas belajar kuliah S3 itu juga beliau juga wajib mengisi BKD juga. Nah, sebenarnya yang paling punya kredibilitas untuk mengasih materi ini Pak Engga seharusnya, karena saya juga belajar dari Pak Engga. Dari mulai pelaporan, sister sampai pengajuan japung dan segalanya, saya belajar dari beliau juga. Nah, di sini yang tugas belajar biasanya melaporkan transkrip nilai ya di setiap semester. Nah, kemudian di sini ada dosen aktif ya seperti kita, kemudian ada dosen yang izin belajar juga ya. Artinya di sini biasanya kalau izin belajar itu biaya kuliahnya itu ditanggung sendiri ya. Kalau tugas belajar biasanya dari dana yang dialokasikan untuk pendidikan dosen, biasanya dosen PNS atau dosen beasiswa BPI seperti itu. Nah, kemudian berikutnya untuk mengecek status keaktifan dosen. Jadi sebelum mengisi ya pastikan dulu bahwa status kita itu adalah aktif ya. Kenapa? Karena kalau misalnya statusnya tidak aktif itu biasanya nanti terkendala ya di di step berikutnya. Nah, biasanya di sini ya untuk mengeceknya di profil, ada menu profil kan. Kemudian di sini ada data pribadi.
Nah, di sini data pribadi. Nah, di paling ini ada status keaktifan itu aktif ya. Nah, kalau belum aktif mungkin bisa menghubungi admin perguruan tingginya ya, bagian eh, akademik atau bagian SDM, mungkin Kak Wildan dan kawan-kawan. Nah, itu untuk mengecek status keaktifan. Nah, berikutnya, nah sekarang terkait pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi ya. Jadi yang wajib dilaporkan di dalam akun Sister ya itu adalah 4 komponen ini, yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Itu 4-nya wajib ya. Dan kalau misalnya bagi dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional, itu diwajibkan juga kewajiban khusus. Jadi dia punya kewajiban khusus. Selain harus memenuhi keempat tadi, dia punya kewajiban khusus. Nah, biasanya kalau kewajiban khusus tidak terpenuhi, nanti di akhirnya itu tidak terpenuhi juga. Nah, ini untuk kewajiban khusus ya. Nanti lebih jelasnya saya jabarkan di berikutnya ya. Nah, kemudian, nah ini ketentuan ini penting banget ya. Ketentuan pengisian BKD itu seperti apa. Nah, di sini ada batas SKS-nya ya. Jadi batas SKS untuk pengisian BKD itu adalah minimal 12 SKS ya, maksimal 16 SKS. Jadi minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS. Nah, 12 sampai 16 ini apa inti komponennya ya? Komponennya gabungan dari semuanya. Jadi yang 12 ini bukan hanya pengajaran, tapi include di dalamnya itu ada penelitian, ada pengabdian, ada penunjang, itu termasuk ke sana. Jadi kalau misalnya yang kurang mata kuliahnya sedikit itu jangan khawatir karena itu bisa ditambal ya dari apa namanya dari komponen yang lainnya. Tapi di sini disyaratkan 2 komponen utama yaitu pendidikan dan penelitian ya itu paling sedikit sepadan dengan 9 SKS ya. Jadi pendidikan plus penelitian nih kalau digabung itu minimalnya 9 SKS. Minimalnya 9 SKS. Nah, yang 12 sampai 16 ini untuk siapa sebenarnya? Ini adalah kewajiban untuk dosen yang biasa, ya, seperti saya, dosen yang tidak punya tugas tambahan. Nah, sedangkan untuk dosen-dosen yang memiliki tugas tambahan jabatan struktural dari pimpinan ya rektorat sampai ke kaprodi itu kewajibannya itu tidak 12 sampai 16 tapi 3 ya 3 SKS sampai 16 SKS. Jadi lebih ringan ya karena mungkin nanti ada yang dilaporkan portofolio jabatan struktural seperti itu. Nah, kemudian dosen dengan tugas tambahan ya ini ya yang 3 sampai 16 tadi sudah. Nah, dosen yang melaporkan kegiatan seluruh unsur BKD dan ternyata lebih dari 16 itu gimana caranya nanti saya kasih ini ya caranya yaitu dengan cara statusnya dirubah jadi beban lebih. Nah, kemudian wajib mengunggah seluruh bukti kinerja. Oke, berikutnya di sini ada yang tadi saya jelaskan ya untuk dosen ini dosen tidak dengan tugas tambahan itu adalah 9 SKS ya. Itu 9 SKS di atas 9 SKS untuk bidang pendidikan dan penelitiannya. Sedangkan untuk pengabdiannya itu tidak boleh kosong. Yang penting tidak ada yang kosong. Penunjang itu tidak boleh ada yang kosong. Jadi pendidikan harus terisi, penelitian harus terisi ya, dan kalau di total ini harus 9 minimal ya, dan pengabdian tidak boleh kosong, ya tidak boleh kosong. Nanti itu kalau di atas 12 sampai 16 bakal memenuhi BKD-nya itu memenuhi undang-undang ya, undang-undang pelaporan BKD. Nah, sedangkan untuk dosen yang punya tugas tambahan jabatan struktural itu dari 3 SKS sampai 16 SKS. Jadi penelitiannya itu boleh kosong sebenarnya. Kalau dosen yang statusnya itu ya dari kaprodi ke atas ya. Pengabdian dan penunjang juga boleh kosong. Yang tidak boleh kosong bagian pendidikannya saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya ketentuan kewajiban khusus. Nah, ini khusus untuk dosen-dosen Bapak Ibu yang sudah memiliki jabatan fungsional
Nah, di sini biasanya ada apa namanya? Ada tugas khususnya, yaitu biar lebih ini ya langsung sini aja. Nah, ini tugas khususnya adalah misalnya kalau asisten ahli itu menulis buku ajar atau buku teks atau publikasi ilmiah. Nah, jadi ini sifatnya wajib ya. Nah, kemudian ini atau ya, bukan dan. Jadi ini salah satunya, salah satu dari yang ketiga ini. Dan ini adalah 3 tahun ya, 3 tahun setelah terbitnya jabatan fungsional tersebut. Jadi mulai dari TMT jabatan fungsional itu 3 tahun, berikutnya itu harus mengisinya ya sebesar ini, yaitu satu buah publikasi atau satu buku ajar atau buku teks. Nah, untuk lektor menulis buku ajar, buku teks atau publikasi ilmiah. Nah, itu kan sama-sama aja. Bedanya apa? Jadi sebenarnya si aturan ini itu sudah diupdate oleh apa namanya surat edaran tahun 2023 atau 2022 ya, saya lupa. Jadi di situ lebih diperjelas lagi. Kalau misalnya lektor itu biasanya Sinta 1 sama 2 ya. Sinta 1 sama 2, dan di bawahnya itu biasanya untuk kewajiban khusus Sinta dari Sinta 1 atau 2 ya. 3 artikel Sinta 1 atau 2 atau publikasi internasional. Jadi atau ya. Jadi boleh pilih Sinta 1 atau 2 atau publikasi internasional sebanyak 3. Nah, berarti kalau Sinta berapa? 6 ya sampai Sinta 3 itu biasanya dipakai sama yang asisten ahli. Nah, untuk lektor kepala juga ada di sini syarat-syaratnya ya, mungkin nanti bisa dibaca lagi. Nah, berikutnya, oke, sekarang kita akan masuk ke akunnya ya, mungkin akun masing-masing. Nah, ini akun masing-masing. Oke, tadi nah, ini di akun kita ini ada apa namanya? Yang pertama itu ada data-data pribadi kita ya di sini, baik itu rumpun ilmu ataupun yang lainnya ya. Ada pendidikan, ada dan lain sebagainya. Di sini ada data-data kita. Nah, ini kalau misalnya belum sesuai, itu segera dilakukan ubah data ya. Nah, dilakukan ubah data ini kan bisa diedit. Jadi ini bisa diubah. Nah, ini saya juga udah mengajukan beberapa kali perubahan di sini. Jadi itu bisa dirubah datanya. Kalau misalkan ada yang belum sesuai Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mengecek keaktifan atau status dosen, itu kita langsung masuk ke layanan BKD ya, menu yang ini. Nah, di sini ada rekap kegiatan. Nah, di sini ada rekap kegiatan. Nah, yang paling penting itu dari sini nih. Ini yang warna oranye ya. Ini oranye. Kuning ya, kuning. Nah, yang warna kuning. Jadi kalau misalnya mau ngisi BKD ya, nanti kita kliknya yang warna kuning ya, yang di sini. Karena ini periode yang 2023 sampai 2024 genap. Nah, ini kita klik aja menu yang warna kuning tersebut. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu menu-menu yang apa namanya akan kita isi ya nanti dalam pelaporan BKD. Nah, ini biasanya ada pelaksanaan pendidikan, ada pelaksanaan penelitian, ada pelaksanaan pengabdian, ada pelaksanaan penunjang. Nah, kalau yang bagi yang sudah punya Jakung biasanya ada kewajiban khusus asisten ahli atau lektor ataupun profesor ya, lektor kepala atau profesor, dan ada simpulan. Nah, ini akan kita isi ya satu persatu di sini. Nah, tapi kita harus pastikan dulu sebelum mengisi itu kita statusnya sebagai apa. Kalau saya di sini statusnya sebagai dosen ya. Mungkin kalau misalnya ada tugas tambahan, mau peran itu mau masuk ke yang tugas tambahan boleh nanti jadi dosen dengan tugas tambahan. Tapi ini bisa diubahnya dari admin perguruan tinggi ya, setahu saya ini. Tapi mungkin nanti Ustadz Wildan bisa ngasih masukan juga. Ini kalau misalnya merubah ini karena nggak bisa di akun dosen. Ini biasanya diubah melalui admin akademik. Kalau sudah statusnya sudah sesuai ya, ya udah berikutnya kita nanti akan masuk ke dalam pelaksanaan pendidikan dan lain sebagainya.
Oke, tapi sebelumnya saya mau sedikit memberikan ini dulu. Oke. Nah, ini terkait dengan peran ya, peran dari pengisi BKD itu bisa ada beberapa peran. Bisa perannya kita sebagai dosen, ya kewajibannya mengisi ya, mengisi melengkapi LKD ya. LKD itu laporan kinerja dosen. Jadi mengisi LKD. Ada asesor ya, asesor ini melakukan penilaian LKD ya. Biasanya nanti yang ngupload asesor itu kita usulkan dari prodi ya asesornya, kemudian nanti dilaporkan ke Ustadz Wildan. Biasanya Ustadz Wildan yang ngupload ya, ngupload siapa di asesor oleh siapa, di assessment ya, bukan di asesor, siapa di assessment oleh siapa, seperti itu. Nah, ini ada ini unit BKD internal PT, unit BKD internal PT ya, ini di sini termasuk LLDT ya. Kalau kita melakukan pembukaan periode BKD per semester itu biasanya LLDT. Nah, ini kalau di PTN itu bukan LLDT, tapi di PTN itu pimpinan PT-nya sendiri. Kalau di PTS itu apa namanya LLDT ya biasanya. Oke, berikutnya, nah kita harus tahu dari mana saja sih sebenarnya data yang ada di Sister itu, gitu kan? Nah, di sini ada pelaksanaan pendidikan, ada pelaksanaan penelitian, ada pengabdian, ada penunjang. Nah, pelaksanaan pendidikan ya itu datanya diambil dari mana, gitu kan? Pertanyaannya. Ini diambil dari feeder PDDikti ya, feeder PDDikti. Artinya begini, untuk pendidikan itu biasanya datanya itu diinput oleh admin perguruan tinggi ke data feeder dikti atau PDDikti. Nah, kemudian karena si PDDikti itu sudah terintegrasi dengan akun Sister ya. Oke. Karena PDDikti ini tadi terintegrasi dengan Sister, jadi otomatis langsung masuk. Tapi alhamdulillah yang periode ini udah dimasukkan ya. Terima kasih ya Ustadz Wildan udah dimasukkan. Jadi semua dosen sekarang sudah ada mata kuliahnya di akun Sisternya masing-masing. Nah, kalau misalnya masih ada yang tidak sesuai, salah ngupload, ya itu mungkin nanti bisa dikonfirmasi ya. Nah, kemudian selain pengajaran juga ada pembimbingan dan pengujian ya. Untuk dosen-dosen yang sudah pernah membimbing dan menguji ya, mungkin fakultas agama sama fakultas bisnis. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga ada pelaksanaan penelitian. Nah, pelaksanaan penelitian ini dari mana datanya? Nah, ini bisa diambil dari data Sinta, tapi akun saya juga belum terintegrasi nih dengan data Sinta ya. Sepertinya itu mungkin ya, saya juga kurang tahu nih caranya itu, karena saya cari-cari link cara integrasinya gimana tuh nggak ada. Biasanya kita pakai manual. Nah, pakai manual melalui Simlitabmas ya, atau secara manual. Nanti kita akan praktekkan ya untuk ini. Kemudian ada pelaksanaan pengabdian, itu juga saya secara manual juga biasanya. Dan ada pelaksanaan penunjang itu secara manual. Jadi sebenarnya yang dari PDDikti itu adalah pendidikan ya, aspek pendidikan. Sisanya itu diinput secara manual. Oke. Tapi untuk bidang pendidikan pun buktinya itu harus kita input manual juga buktinya ya. Tapi kalau raw datanya itu sudah ada biasanya. Oke, berikutnya langsung aja ya. Pengisian. Nah, gini. Sebelum mengisi BKD ya, kita diwajibkan untuk mengisi portofolio terlebih dahulu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, akun Sister itu tidak hanya untuk BKD, tapi dia itu bisa untuk portofolio kita. Tapi kan biasanya kita sekaligus ya udah sekalian aja ngisi portofolionya pas pengisian BKD, ya itu juga tidak apa-apa sih. Nah, di sini portofolio itu ada di menu yang ini, ada pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan pengabdian atau penunjang ya. Ini ada pendidikan, ada beberapa aspek di sini. Jadi tidak hanya pengajaran aja, pendidikan itu sangat banyak banget ya. Nah, pelaksanaan penelitian
atau publikasi karya, pelaksanaan pengabdian, itu juga ada banyak, pelaksanaan penunjang. Nah, kita isi dulu nih. Jadi langkah pertama itu. Jadi kita isi dulu. Kalau yang belum mengisi mungkin boleh diisi dulu. Nah, gimana cara ngisinya? Nah, di cara ngisinya, ini tadi sumber ya, sumber dari data pendidikan itu dari Sister sama dari PDDikti. Nah, ini kalau dari Sister itu yang ini ya, visiting scientist, bahan ajar, data sharing, orasi ilmiah. Nah, kalau yang dari Dikti yang pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, dan bimbingan mahasiswa. Oke, berikutnya kita akan lihat nih bagaimana cara mengisi ya. Nah, ini sebenarnya saya sudah bikin di sini. Portofolio dosen bidang penelitian. Harusnya bidang pendidikan dulu ya. Oh, yang ini ya. Nah, ini bidang pendidikan. Jadi kita masuk ke akun Sister. Nah, di sini ada, jadi tadi bukan di menu BKD yang tadi. Nah, yang menu BKD itu digarapnya setelah kita mengisi portofolio harusnya ya. Nah, bagusnya seperti itu. Idealnya. Tapi bagi beberapa dosen ada juga yang langsung dari menu ini juga nggak masalah sih sebenarnya. Nah, tapi biar lebih terstruktur, dari sini nih, pelaksanaan pendidikan. Nah, ini kan ada pengajaran ya. Kita klik aja. Nah, di sini ada mata kuliah yang kita ampu. Ya ini sebenarnya yang kita kan ada beberapa dosen yang belum punya NIDN ya. Pasti Bapak Ibu tuh ada kelimpahan titipan ya, titipan mata kuliah. Nah, ini tidak semuanya saya ngajar yang mata kuliah ini ya. Saya ada lima mata kuliah. Yang ini itu adalah titipan karena ada beberapa dosen yang belum punya NIDN. Tapi ini nggak masalah ya, tidak menjadi masalah. Nah, Bapak Ibu pastikan apakah yang mau diklaim, yang mau dilaporkan sebagai LKD kita ya, sebagai kinerja kita itu sudah ada di sini. Misalnya mata kuliah analisis big data itu saya ngajar di prodi Bisdig. Itu nggak ada misalnya di sini ya. Nah, berarti harus segera lapor tuh ke Ustadz dan timnya ya, supaya segera dimasukkan ke sini. Karena kalau tidak ada di sini itu biasanya ya nggak bisa ditarik ya, nggak bisa ditarik. Nah, jadi pastikan seperti ini. Nah, kalau ini udah pasti seperti ini ya, terus kita anggap selesai ya untuk yang pendidikan. Jadi cukup dicek aja. Nah, kemudian di sini ada pelaksanaan penelitian. Nah, penelitian ini ada penelitian biasa, ada publikasi karya. Ya, biasanya saya kalau boleh ya, boleh yang di penelitian, boleh yang dipublikasi karya. Tapi kalau misalnya punya artikel yang terbit gitu, terbit di jurnal minimal ISSN. Jadi syaratnya itu jurnalnya harus ber-ISSN, tidak harus Sinta ya. Minimal ISSN itu sudah mencukupi syarat untuk bisa melaporkan BKD. Nah, ini portofolio itu di sini ngisinya ya. Nah, ini contoh yang sudah saya isi. Ada beberapa penelitian. Nah, kalau misalnya belum dimasukkan ke sini ya, berarti klik tambah, klik tambah. Nah, jadi Bapak Ibu boleh mengisi di sini penelitiannya. Nah, di sini misalnya kita harus siapin dulu artikel mana nih yang mau kita yang mau kita klaim itu artikel yang mana ya. Jadi biar untuk mempermudah. Nah, jadi caranya tadi kan seperti ini nih, klik pelaksanaan penelitian. Nah, kemudian ini kan ada banyak banget ya optionnya, ya, jenisnya ya di sini. Nah, kalau misalnya saya semester ini ada artikel misalnya Sinta 4 ya misalnya. Atau misalnya jurnal ISSN aja. Nah, itu bedanya di mana? Nah, kalau misalnya Sinta 4 berarti kan dia udah terakreditasi ya. Sudah terakreditasi, jadi pilihnya yang jurnal nasional terakreditasi. Nah, ini yang poin yang ini nih. Hasil penelitian pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi
Sinta atau Kemenristek Dikti. Nah, kemudian kalau misalnya saya mah punyanya ini yang ISSN aja gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa. Itu bisa juga. Nah, pilih yang ini nih. Jurnal penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional. Jadi tidak ada kata-kata terakreditasi ya. Nah, seperti itu. Ini cara pemilihannya. Kemudian kalau yang internasional, mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah punya penelitian di semester ini per tanggal berapa? 1 Maret ya. Per tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Agustus. Nah, jadi penarikan kinerjanya pun itu ada batasnya ya. Jadi artikel itu harus terbit dalam interval waktu 1 Maret sampai 31 Agustus. Nah, jadi harus dalam rentang itu. Kalau misalnya ada artikel nih yang terbit, nah saya ada nih satu artikel saya terbit itu 29 Februari, pas banget. Jadi selisih 1 hari. Nah, itu tidak bisa diklaim untuk laporan BKD ini ya, walaupun selisihnya 1 hari. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya sih itu untuk penelitian karena biasanya banyaknya yang input penelitian ya. Sebenarnya jenis dari bidang penelitian ini kan bukan hanya publikasi ya, ada banyak ya. Bisa ada poster ya. Kemarin saya diajarkan Krista tuh. Ada kita bisa bikin poster tapi itu bisa jadi buat BKD. Jadi penelitian kita itu ada dalam bentuk poster. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa search ya gimana tuh caranya. Jadi itu bisa buat BKD. Nah, selanjutnya itu udah dianggap sudah ya tadi. Nah, ini tinggal diisi aja. Ini jenisnya apa? Misalnya jenisnya jurnal nasional terakreditasi. Ini boleh dikosongkan ya karena di sini belum ada juga yang sebelumnya. Nah, judul artikelnya apa? Nah, misalnya ini ya, contoh artikel yang sudah saya ini buat. Nama jurnalnya apa? Kemudian apa di sini tautan laman jurnal. Oke, jadi di sini ada tautan yang harus kita ambil ya dari jurnalnya. Misalnya kasih contoh aja. Mungkin ini untuk dosen-dosen yang sudah lama ya sudah tidak asing lagi. Mungkin ini hanya penyegaran aja ataupun bagi yang belum tahu aja. Nah, misalnya kita mau ngambil yang ini misalnya salah satu artikel kita. Nah, ini tadi kan disuruh untuk menginput ini ya, laman jurnal ya. Nah, itu bisa dikirim link yang ini sih bagusnya tuh yang langsung ya. Yang langsung mengarah ke artikel di sini nih. Nah, bagusnya. Tapi walaupun di luarnya tidak masalah sebenarnya nanti kan dia bakal diklik juga nih sama asesornya. Jadi nanti yang lihat ini asesor. Nah, ini tinggal di copy aja. Jadi di copy gitu. Nanti masukkan ke sini. Oke, masukkan ke sini ya. Oke, nah ini tanggal terbitnya kapan, ini harus diisi ya, tanggal terbitnya kapan, dan seterusnya. Volume berapa, nomor berapa, kemudian penerbitnya siapa, misalnya di sini Universitas Muhammadiyah Malang. Di DOI-nya juga, DOI-nya harus dimasukin juga, kayak gitu. ISSN-nya juga, tautan eksternalnya juga ya. Tautan eksternal itu nah ini yang di luar ini yang di apa nah ini tautan eksternal bisa dari sini. Kalau tadi kan yang masuk ke PDF-nya ya yang pertama. Nah, ini tautan eksternal yang ini dikopikan yang bagian yang ini. Jadi benar nih, berarti benar nih penelitiannya tidak fiktif gitu ya. Si asesor itu kan nanti bisa ini bisa ngelihat. Jadi sebenarnya kita bisa masukin apapun random walaupun salah itu bisa memenuhi sekarang, tapi nanti yang menentukan hasil itu asesor ya. Apakah artikel kita itu benar-benar memenuhi atau tidak itu asesor ya biasanya yang memberikan keputusan itu. Kalau sekarang walaupun misalnya ini saya punya artikel 29 Februari nih. Terus saya mau klaim nih, anggap aja terbitnya Mei gitu kan. Bisa di sini dan memenuhi, tapi nanti pas di asesor itu tidak akan lolos. Nanti ada keterangan artikel yang Anda klaim itu
tidak berada dalam interval periode pelaporan BKD, pasti seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu. Jadi harus memang benar-benar data yang betul ya. Karena ini by system. Oke. Berikutnya, nah ini juga harus di-download dulu artikelnya ya Bapak Ibu, kemudian di-download dan nanti masukin ke sini ya. Nama dokumennya bisa artikel, bisa ditulis aja keterangannya ya. Nah, tautan dokumennya juga boleh dari yang pertama tadi sih sebenarnya. Boleh dari yang pertama tadi. Tautan yang tadi boleh dimasukin lagi ke sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya penulisnya lebih dari satu orang, misalnya artikel saya ini ditulis oleh 5 orang ya. 1 orang ini. Nah, boleh 5 orang ya. Nah, 5 orang nih sama mahasiswa, jadi ya 2 orang nih. Nah, ini jadi kalau misalnya seperti ini ya kita masukkan misalnya saya yang memasukkan. Nanti di akunnya Bu Ani misalnya sama Pak Royan itu bakal ada secara otomatis ya. Jadi tidak perlu diinput beberapa kali ya. Satu artikel itu karena udah terintegrasi, kalau misalnya penulis pertama udah klaim ya udah masukkan ke sistem, nanti yang lainnya juga nggak perlu masukkan, langsung muncul sendiri ya, seperti itu. Nah, ini yang ini Universitas Darun Najah, ini saya misalnya, ini misalnya penulis pertama, afiliasi Universitas Darun Najah dan seterusnya ya. Ini perannya sebagai apa? Sebagai penulis misalnya. Nah, apakah saya sebagai corresponding author atau enggak? Corresponding author tuh yang emailnya tuh dicantumkan jadi ini ya di artikelnya. Karena corresponding artikel itu tidak mesti harus penulis satu, bisa aja penulis 2 itu jadi corresponding artikel dan itu punya kredit tersendiri. Nah, misalnya saya ingin masukkan nih, tidak ini ya. Nah, biasanya suka agak lama, jaringannya kurang bagus. Nah, ini udah muncul ya. Aduh, mana hilang lagi. Nah, nanti biasanya muncul ya di sini. Nah, ini Bapak Ibu, di sini dicari aja nama Universitas Darun Najah ya. Nanti otomatis di scroll nama dosennya itu akan muncul nama-nama dosen yang ada di Universitas Darun Najah. Misalnya tadi ada Bu Ani, misalkan saya masukkan ke sini. Ada Pak Royan sama saya masukkan ke sini. Nah, dan kalau sudah ya, kebetulan lagi ada sedikit error ya, jaringannya mungkin ini ya. Nah, jadi ini seperti ya caranya seperti itu. Nanti boleh dicoba. Nah, kalau sudah ada tuh klik simpan. Kalau sudah langsung klik simpan. Nah, itu cara memasukkan artikel. Nah, ini jadi sudah bidang penelitian ya. Cara mengisi portofolio di bidang penelitian. Oke, berikutnya kita akan masukkan portofolio dalam bidang pengabdian. Nah, dalam bidang pengabdian. Ya sebenarnya pada prinsipnya sama. Kalau sudah satu udah bisa, biasanya untuk pengabdian dan yang lainnya itu mengikuti ya. Ini pengabdian ya. Nah, ini artikel-artikel yang sudah diklaim. Kalau mau ditambah sama seperti di sini. Nah, ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi pengabdian kepada masyarakat itu tidak mesti harus melakukan pengabdian PKM seperti biasa. Mengelola jurnal aja itu udah bisa diklaim ya sebagai pengabdian kepada masyarakat. Asal ada sertifikat ya, sertifikat bahwa kita sebagai pengelola jurnal seperti itu. Ada banyak yang bisa kita pilih yang bisa memenuhi untuk syarat BKD kita. Nah, kalau misalnya kegiatannya itu sifatnya pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, itu biasanya bisa pilih bidang sesuai bidang keahlian. Kalau misalnya kalau saya misalnya di prodi aktuaria itu saya mengadakan pelatihan untuk guru-guru ya. Kemarin misalnya pelatihan software GeoGebra untuk pembelajaran matematika. Nah, itu karena bidang saya matematika itu saya pilihnya sesuai bidang keahlian.
Tapi bisa juga berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi. Misalkan ditugaskan untuk apa oleh perguruan tinggi. Yang penting ada SK-nya gitu. Ada SK dan laporannya. Seperti itu. Itu bisa dipilih. Nah, ini tinggal ditulis aja di sini ya, diisi ya sama seperti tadi. Itu pengisiannya. Nah, ini untuk dana, kalau misalnya tidak ada dana ya ditolakkan juga nggak apa-apa. Seperti itu. Ini SK itu harus ada ya, SK. Nah, kemudian di sini ada dokumen yang perlu kita upload. Ya. Kalau misalnya sebagai contoh, kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, yang misalkan melakukan pelatihan kepada ibu-ibu majelis taklim atau apa misalnya ya, ngumpulin orang kayak gitu kan, itu harus ada laporannya. Nah, jadi nanti bagusnya itu dibuat dalam bentuk laporan ya. Mungkin bisa kasih tampilkan ininya ya, contohnya. Nah, ini pengabdian. Nah, ini contoh. Nah, ini yang buat ini, yang ngajarin ini Bu Krisna nih. Kalau dulu saya nggak tahu seperti apa buat laporan PKM, bentuknya ada Bu Krisna ini, kita bikin seperti ini. Nah, ya ya ini ya standar apa namanya, pelaporan biasa aja, laporan kegiatan sih sebenarnya, lebih ke laporan kegiatan. Ya, seperti itu. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu kita upload. Nah, itu ya seperti itu untuk pelaksanaan pengabdian ya. Untuk penunjang juga sama ya. Untuk penunjang misalnya pernah ditugaskan sebagai instruktur dalam pelatihan apa misalnya ya. Atau sebagai moderator dalam apa acara seminar dan lain sebagainya. Itu bisa diklaim untuk penunjang itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu bisa dijadikan sebagai syarat untuk pengisian BKD. Nah, ini sudah selesai ya pengisian portofolio ya. Nah, sekarang kita akan mengisi laporan BKD-nya. Jadi kan udah diisi nih 4 poin dari mulai pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian dan penunjang ya. Nah, sekarang berikutnya itu pengisian. Harusnya kembali ke dia tadi. Nah, ini kalau mau ngisi di menu yang LKD ya, BKD yang bawah nih, layanan BKD. Kan tadi kita sudah isi ininya, apa namanya, portofolionya ya. Nah, sekarang yang menu biodata. Biodata udah, pendidikan ya. Menu pendidikan. Oke. Nah, yang menu pendidikan, Bapak Ibu. Nah, di sini ada banyak ya macamnya. Nah, tapi kalau biasanya pengajaran itu dari sini nih, poin yang A ya, poin A nih. Poin A melaksanakan perkuliahan tutorial tatap muka. Nah, di sini. Kalau misalnya di sini kan belum ada nih. Nah, untuk langkah awal tarik dulu dari sini nih, tarik kinerja dari portofolio. Karena saya sudah tarik, jadi saya tidak ini lagi ya, tidak contohkan lagi. Nanti Bapak Ibu klik aja yang ini. Nanti bakal muncul semua nih, semua mata kuliah ya, bakal muncul semua mata kuliah yang ada di apa namanya, yang ada di portofolio tadi. Ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita tuh ngajarnya cuma 5 mata kuliah nih. Nah, tapi di sister kita itu ada sekitar 10 mata kuliah karena ada titipan dari dosen-dosen yang belum punya IDN misalnya. Nah, itu dihapus aja nggak apa-apa ya. Dihapus di sini tapi dihapusnya. Karena kan kalau di portofolionya nggak bisa dihapus. Dihapusnya di bagian yang ini. Misalnya nih metode statistika itu saya nggak ngajar. Tapi yang ngajar misalnya dosen yang belum punya IDN. Kalau misalnya kita tidak melaporkan dan kita tidak punya kewajiban ya untuk melaporkan yang tidak kita ampu. Karena portofolionya kan ada di dosennya gitu. Jadi kita hapus aja. Ini dihapus seperti itu. Tinggal dihapus. Nah, ini sudah sisanya nih, sisa yang mau saya klaim karena ini yang relevan dengan
bidang keahlian ya. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan ya. Kita itu bidang keahliannya apa. Jadi mata kuliah itu harus relevan dengan bidang keahlian. Untuk Jafung sih masih bisa apa namanya bebas ya. Maaf, untuk BKD masih bisa bebas sebenarnya. Mata kuliahnya walaupun nggak linear nggak masalah, tapi nanti akan sedikit bermasalah ya, akan bermasalah di pengajuan Jafung. Karena di pengajuan Jafung itu harus ada mata kuliah ya, tidak harus banyak, sebenarnya satu atau dua mata kuliah yang itu menjadi yang linear dengan bidang kajian penelitian kita, linear juga dengan bidang pendidikan kita, seperti itu. Karena BKD ini kan sebagai syarat nantinya portofolionya itu sebagai syarat juga ya untuk pengajuan Jafung, seperti itu. Dan nanti di akun yang berbeda ya, di akun El Sijali ya, sekarang namanya LKT ya, akun itu. Jadi narik dari sister juga nanti beberapa datanya, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah ada, ini kan sudah ada nih. Nah, misalnya di sini ada mata kuliah teori risiko aktuaria. Nah, ini udah ada, tapi yang atas itu sudah ada bukti ajarnya karena sudah saya upload untuk yang atas ya, bukti ajarnya. Tapi yang bawah masih belum ada bukti ajarnya. Nah, Bapak Ibu sekarang harus mempersiapkan bukti ajar dari setiap mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Nah, ntar saya mau tampilkan dulu ya, apa saja yang harus ada bukti ajar ini. Nah, ini ya, bukti ajar. Ini perlu diperhatikan karena ini penting banget untuk ya sebagai bukti kita mengajar itu apa aja. Ini ada 5 ya setidaknya. Yang pertama itu SK mengajar, ya, nanti saya tampilkan contohnya, contoh yang sudah selesainya ya, maksudnya contoh yang sudah digabungkannya. SK mengajar itu adalah SK yang Bapak Ibu terima ketika di awal semester. Nah, kalau misalnya hilang atau gimana itu biasanya saya minta ke bagian akademik ya. Nah, kemudian ada RPS, rekap absen perkuliahan 16 pertemuan ya, diambil dari SIMAK. Nah, ini tadi nanti kita praktekan ya, cara ngambil dari SIMAKnya seperti apa. Jurnal mengajar itu yang ada materinya, misalnya pertemuan 1 ngebahas apa, pertemuan ngebahas apa ya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir daftar nilai. Nah, 5 dokumen tersebut sebaiknya digabung ke dalam satu file PDF ya, PDF, kemudian diunggah ke Google Drive atau repository. Nah, jadi begini. Dalam beberapa, saya pernah mengikuti beberapa workshop BKD ya, tahun pas pertama-tama ngisi ya, tahun 2023 itu. Nah, itu katanya idealnya itu bukan di Google Drive, idealnya sih itu harusnya di repository kampus. Nah, cuma karena saya nggak tahu tuh cara, nah mungkin nanti bisa dijawab tuh oleh bagian Puslata, cara pakai repositorinya tuh gimana nih? Saya belum paham. Nah, tapi selama ini boleh juga pakai Google Drive ya. Kalau misalnya belum bisa akses gimana cara menyimpan bahan ajar tadi ke dalam repository ya. Tapi kita masukkan aja ke Google Drive kita. Jadi nanti semua yang ini SK mengajar, RPS itu di merger ya. Biasanya saya pakai aplikasi yang online itu loh, yang I Love PDF gitu ya. Itu sering banget itu pakai aplikasi itu dia bisa merger, bisa edit segala macam tuh, 5 dokumen digabungkan jadi satu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ada nanti kita upload ya. Oke, sekarang saya mau memperlihatkan contohnya. Contoh yang semester lalu aja karena sekarang saya juga belum buat. Belum narik maksudnya. Yang ini ya, bidang pendidikan ya, 2023. Oke, misalnya di sini Oke, jadi di sini sebagaimana yang sudah tadi dipaparkan bahwa ada 5 dokumen yang perlu kita ambil ya, yang perlu kita kumpulkan dan kita gabungkan dalam satu file PDF. Sebenarnya kalau nggak satu file pun nggak apa-apa sih, tapi ini lebih simple karena mengurangi error ya. Kadang-kadang kan kita salah link, itu jangan sampai salah linknya. Jadi kalau sudah terintegrasi satu file gini kan kita cuma ada 5 link kalau ada 5 mata kuliah gitu loh. Kalau ada 6 mata kuliah ya berarti ada 6.
Nah, ini SK ya, ini SK, scanan SK. Kemudian ya ini SK. Nah, ini RPS ya. Ini diusahakan RPS itu udah ditandatangani oleh Kaprodi ya. Nah, Kaprodi. Nah, ini RPS-nya ya. Ya, RPS saya kurang begitu bagus juga sih sebenarnya. Nah, terus ada apa? Eh, nah, ini cara menariknya. Mungkin kalau yang belum tahu ini gimana cara nariknya ya. Jadi ini langsung saya tarik otomatis dari si simak ya, dari simak ya, benar dari simak. Jadi dalam satu kali narik itu saya dapat absen seperti ini 16 pertemuan dan jurnal. Nah, ini jurnal. Misalnya pertemuan pertama bahas apa dan seterusnya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini untuk nilai itu memang tidak langsung tertarik disimak itu. Jadi kalau opsinya ada dua, bisa narik nilai yang ada di kolom pengisian nilai kan bisa ditarik tuh nilainya dalam bentuk Excel bisa, terus dimasuk gabungkan ke sini. Ataupun kalau saya ya udahlah screenshot aja dari simak saya. Nah, jadi hasilnya kan seperti ini masih jelas juga kok kelihatannya. Dan kelihatan lebih bagus juga. Nah, nanti di akhir ada tanda tangan dari Kaprodi seperti itu. Nah, jadi ini adalah bahan yang bukti ajar ya. Coba kita praktekkan untuk ngambil dari simaknya gimana. Oke, ini saya keluar dulu dari Nah, ini kan simak tampilannya seperti ini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak muncul simak ininya berarti periodenya dibetulin dulu. Periodenya 2023 2024 genap ya. Jadi bisa muncul seperti ini. Karena sekarang tuh kalau nggak salah udah masuk ke semester pendek, jadinya nggak muncul tuh kelihatannya. Padahal itu bisa dimunculin lagi dengan cara di setting periodenya aja. Nah, misalnya saya mau ngambil mata kuliah teori risiko ya. Nah, ini biasa seperti kita mengisi absen. Nah, ini kan ada seperti ini nih, ada absen dan segala macam. Absen aja sih di sini. Nah, cara nariknya itu dari URL repository ini ya. Ini kita klik aja. Nah, ya, alhamdulillah ini udah muncul ya. Nah, oke, ini udah muncul nih. Nah, seperti ini. Jadi yang muncul itu absen sama jurnal mengajar. Nah, ini bisa kita print dalam bentuk PDF ya, PDF ya, kontrol P aja sih, di kontrol P ya. Nah, setelah di kontrol P itu diatur marginnya, ukuran portrait atau landscape-nya juga ya harus kita atur. Oh ya, langsung nilainya juga bisa langsung ya. Nilai juga bisa langsung ya sebenarnya. Tidak seperti tadi juga bisa kalau penarikan nilai. Nah, ini di print aja seperti itu. Nah, ini save as PDF, ini landscape. Nah, ini diatur aja di setting gitu. Nah, ini diatur. Nah, setelah itu di save ya. Nanti kita dapat dalam bentuk PDF. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk apa namanya? Oh ya, nilai nilai sebenarnya sudah ada ya di pojoknya. Tapi nilai itu kalau yang di pojoknya itu tadi tidak apa sih? Tidak lengkap sama UAS UTS-nya. Jadi lebih bagusnya yang ngambil nilai ya dari ini, dari kolom nilai ya. Tadi bisa diambil dari situ. Misalnya kan teori risiko yang ini ya. Nah, ini ada nilai. Nah, nilai. Nah, ini bisa kalau saya kemudian di screenshot aja ininya, tapi bisa juga ditarik import download di download ini bisa di download nanti dalam bentuk Excel ya. Nah, nanti digabungkan ke dalam file yang tadi ya. Jadi ada sekitar 5 ya, 5
5 rekapan ini. Nah, ini kan nanti kita upload nih. Kemana uploadnya? Nah, ini harus hati-hati juga. Karena mungkin ada kesalahan biasanya dari sisi pengaturan sharingnya itu. Ini kita upload ke repository ya. Bukan ke repository. Kalau belum ada ke ini aja. Ke Google Drive aja ya. Google Drive. Misalnya upload ke Google Drive. Nah, ini kalau sudah diupload seperti ini, ya misalkan ini tadi BAP analisis big data ya. Mata kuliahnya udah kita upload dulu ya. Setelah kita upload itu eh, kita share ya, share biasa ya, linknya di share. Nah, dan bukan di share ya, linknya di copy ya, linknya di copy dan hati-hati dalam pengaturannya nanti itu pengaturannya itu linknya harus open access. Jadi kan pas nge-share di Google Drive itu kan ada pengaturan di situ dibatasi atau open access. Nah, kita pilihnya yang open access itu. Kenapa? Karena ketika misalnya tidak di open access, nah kita bisa lihat itu data tersebut di mana kita bisa lihat data tersebut di akun kita ya. Misalnya yang ini ya. Saya mau nge-share yang ini. Saya mau share nih, saya bagikan gitu. Nah, ini kan ada bagikan di sini ya. Nah, bagikan muncul. Maaf nih, sedikit loading jaringannya. Nah, di sini ini kalau saya udah siapa saja yang memiliki link ini kan. Nah, siapa saja yang memiliki link ini. Kalau belum nanti kita ubah gitu ya. Kalau belum seperti ini kita ubah. Misalnya yang ini nih. Yang tadi bukan punya saya filenya, jadi nggak bisa saya edit. Nah, misalnya yang ini nih, bagikan. Nah, ini siapa saja yang bisa memiliki link ini. Nah, harusnya seperti ini udah bener nih ya. Walaupun nggak harus editor ya, pelihat juga nggak apa-apa. Nah, awalnya kan bisa dibatasi nih. Nah, jangan sampai ini pengaturnya dibatasi. Nah, cirinya apa ya? Udah misalnya kita cobain ke teman kita di share ya ke dosen lain. Apakah dosen lain dengan akun berbeda bisa melihat atau tidak? Karena itu penting juga. Karena ketika kita linknya tidak bisa diakses oleh si asesor, nanti itu jadi masalah juga. Nah, itu cara untuk upload bahan ajar ya. Cara untuk membuat link ya tadi. Cara untuk membuat link dari bahan ajar. Nah, kemudian berikutnya link yang tadi ya. Nah, link yang sudah kita dapatkan tadi ya, kita kan di copy linknya. Nah, di sini belum ada bukti ajar. Klik aja yang warna merah itu. Nanti kita masukkan. Nah, ini boleh. Nah, di sini kita isi ya. Nama dokumennya apa, BAP perkuliahan, misalnya kalau keterangan sih mau diisi silahkan, mau enggak juga silahkan. Jenis dokumen apa, misalnya laporan. Ya, di sini ada banyak banget ya. Laporan kegiatan juga nggak apa-apa sih. Nah, link yang tadi ya, yang baru tadi saya jelaskan cara membuatnya gimana. Ya, link bahan ajar tadi satu mata kuliah itu kita kopikan di sini. Kita paste di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah nanti disimpan dokumen. Nah, itu berarti kita sudah selesai tuh untuk satu mata kuliah dan itu harus dilakukan dengan cara yang sama untuk semua mata kuliah yang kita ajar. Ya, seperti itu.
Nah, ini di sini ada selesai statusnya nih, penting juga nih status. Statusnya kan selesai, 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 beban lebih. Nah, ini kenapa ada selesai, ada beban lebih. Jadi seperti ini. Ketika saya klik misalnya simpulan, misalnya klik menu simpulan yang di akhir. Nah, untuk portofolio yang ini, nah, ini saya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen, melebihi batas kewajaran maksimal 16. Nah, ini jangan khawatir kalau ada seperti ini ya. Jadi kita setting bisa dimanapun, bisa di pendidikannya, bisa di penelitiannya. Kalau kebanyakan penelitian nih jadi kumnya, jadi nilainya terlalu besar, itu tinggal diubah statusnya aja ya. Nah, caranya ya seperti ini ya. Berarti saya kembali lagi ke menu pendidikan tadi. Nah, menu pendidikan ini. Nah, ini kan misalnya si teori risiko ini, mata kuliah ini ya, teori risiko ini mau tidak saya ajukan sebagai BKD saya. Biasanya yang tidak saya ajukan itu kalau mata kuliahnya nggak terlalu linear banget gitu ya. Ya, nggak terlalu linear banget. Jadi yang paling jadi mata kuliah andalan kita itu sebenarnya yang harus kita laporkan utama itu. Nah, jadi tinggal klik selesainya aja nih, selesai ya. Selesai diklik itu diubah statusnya jadi beban lebih. Nah, ini beban lebih ya. Kelebihan beban. Ubah status. Ini udah ubah status. Nah, saya coba lagi ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, sekarang, oh di sini nggak tersimpan. Oh ya udah ya. Yang metode statistik nih, tadi ngeliknya ya. Nih, jadi beban lebih kan? Jadi ada dua yang beban lebih nih. Berarti yang saya pakai hanya 3 nih. Nah, kita lihat di simpulan sekarang. Nah, kita lihat di simpulan. Ini. Nah, sekarang ini saya sudah memenuhi ya. Yang untuk bagian yang ini ya. Untuk bagian memenuhi ketentuan perundang-undangan. Karena jumlah SKS-nya udah 14. Kenapa yang tadi bisa hilang? Ya karena ada beban lebihnya ini kan pelaksanaan pendidikan. Itu totalnya itu 9 tambah 6, ya kan? Terlalu banyak ya, 15 SKS. Nah, yang 6 SKS-nya itu dijadikan status beban lebih seperti itu. Dan itu bisa dilakukan tidak hanya untuk pendidikan ya, tapi untuk yang lainnya juga, untuk penelitian. Oke, kita langsung ke penelitian aja ya. Itu udah ya pendidikan, kemudian ada yang penelitian. Nah, untuk yang penelitian juga pada prinsipnya masih sama ya, karena kita sudah mengisi tadi. Jadi kita tinggal tarik aja portofolio kita. Nah, biasanya yang muncul di sini itu yang periodenya memang periode pelaporan BKD terbitnya ya, dari 31 jadi 1 Maret ya sampai berapa? 31 Agustus. Jadi kalau di luar itu terbit jurnalnya di portofolio kita yang tadi itu tidak akan muncul di sini. Nah, kalau belum muncul ya di sini tarik aja klik yang ini nih. Nah, tarik kinerja dari portofolio. Ada sinkronisasi yang di pojok kanan atas. Nah, kemudian, nah ini juga tidak kalah pentingnya juga nih. Bagaimana cara mengisi bobot dari bobot dari penelitian. Misalnya kan penelitian itu tidak kadang-kadang dilakukannya tidak oleh sendiri. Misalkan artikel saya yang tadi itu dikerjakannya oleh 5 orang, gitu kan. Nah itu kita berbagi nilai. Penulis pertama itu biasanya 60%. Nah sisanya 40%-nya itu dibagi rata ke penulis yang lain. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya cara mengubahnya gimana? Nah, caranya kita klik ubah data di sini. Ada menu ubah data. Oh ya ini udah ya. Nah, jadi di sini nih, ini bisa kita ubah sebenarnya ya. Penulis beranggota atau penulis tunggal ya kan? Nah, kalau penulis beranggota berarti di sini kita tulis penulis beranggota.
Nah, kita tuh sebagai ketuanya atau sebagai anggotanya, ya. Misalnya penulis pertama itu sebagai ketua ya. Nah, jumlah penulis ada berapa? Misalnya ada 5 nih ya. Nah, ada 5. Nah, kalau misalnya saya sebagai penulis pertama, berarti saya tetap walaupun 5 orang, saya dapat 60% dari artikel saya, karena saya penulis pertama. Nah, sebenarnya nilai totalnya berapa sih? Jadi seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu berapa nilai totalnya, mungkin nanti bisa dilihat dari bisa melihat POBKD 2021. Nah, ini ada lebih lengkapnya. Jadi jurnal terakreditasi Sinta berapa, jurnal nasional berapa, ya. Itu ada nilai-nilainya di sini ya. Tapi itu secara otomatis sudah terinput di BKD ini. Jadi itu tidak perlu kita tidak perlu kita setting lagi untuk jumlah maksimalnya ya. Misalnya kalau Sinta terakreditasi Sinta kalau nggak salah itu sekitar 6 lebih ya. Nah, sekitar 6 lebih. Kalau cuma ISSN aja itu 3. Jadi kalau misalnya ISSN 3 berarti 60% ya. Seperti itu ya. Tapi itu nanti kalau mau lihat di file yang ini nanti mungkin bisa saya share juga filenya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini bagaimana misalnya saya bukan penulis pertama, misalnya saya sebagai penulis kedua dan penulis kedua ya, berarti sisanya berapa? 40% ya. Nah, 40% dibagi 4 orang, ya kan? Karena kan penulisnya ada 5 tadi misalnya, penulisnya ada 5 tuh, 5. Yang satu kan sebagai penulis pertama 60%. Ini posisinya kita bukan sebagai penulis pertama, berarti sisanya 40% dibagi 4 orang. Berarti kita dapat 10%. Jadi di sini kita tulis 10. Itu harus manual ya. Nah, ketika kita di sisi tidak sesuai misalnya, nanti si asesor kita itu akan menilai dengan kesesuaiannya gitu ya. Jadi ngisinya emang harus benar dari sekarang ya sebaiknya dihitung ya penulis keberapanya. Seperti itu. Tinggal masukin ini aja sih. Nah ini berapa persennya. Cara perhitungannya seperti tadi. Oke, ini sudah untuk penelitian ya. Tinggal yang lainnya ya pengabdian. Wah saya salah klik. Harusnya dari sini. Pengabdian ini ada di sini ya pengabdian. Nah ini pengabdian. Nah ini misalnya kita sudah ini ada. Tapi kalau pengabdian Bapak Ibu tinggal ditarik aja ya seperti tadi tarik kinerja ya di sini. Nah kalau tarik kinerja yang atas itu untuk menarik keseluruhan. Jadi saya sarankannya sih narik keseluruhan itu di awal-awal aja. Jadi jangan setiap tarik bagi kinerja itu tarik yang atas ini karena nanti bakal berubah yang lainnya. Nah, jadi sebaiknya tariknya dari sini sesuai bidang komponennya dari sini nih satu-satu. Di sini ada enggak? Cek kalau ada berarti muncul ya. Nah, kebetulan saya adanya di sini memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang. Nah, ini dari mana nih? Tadi kan seharusnya belum muncul ya kalau belum ditarik. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah narik keseluruhan pasti muncul ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah muncul, bukti pendukungnya itu sebenarnya kan tadi sudah di-upload. Ya, jadi kita tidak perlu upload lagi di sini. Karena tadi sudah upload di portofolio. Ya, untuk pengabdian tidak perlu diulang lagi. Nah, ini bukti pendukungnya sudah ada. Ya, karena tadi sudah. Untuk ini sudah. Kemudian berikutnya pengabdian ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal ya berarti nanti dilampirkan SK-nya ya. Pengelola jurnal. Ada loh di sini pengelola jurnal itu berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Nah, ini kalau kita sebagai pengelola jurnal nanti minta aja mungkin kalau di itu ke Ustadz Rokimin ya. Nanti ke LPM tuh. Kalau mengelolanya di univ kita gitu. Nanti tinggal dilampirkan sertifikatnya
bahwa kita sebagai pengelola jurnal. Nah, terus kemudian penunjang. Nah, ini untuk penunjang terakhir. Oke, untuk penunjang. Nah, ini saya waktu itu pernah, tapi ini udah nggak bisa diklaim lagi ya, karena menyusun naskah akademik kurikulum MBKM Prodi Aktuaria. Ini salah satu penunjang tugas tambahan ya. Eh, eh, ini selesai sih, harusnya sudah selesai kan. Nah, misalnya Bapak Ibu kalau nggak ada misalnya sebagai moderator di pertemuan ilmiah apa? Ada banyak banget sih kalau yang ini eh, poinnya itu ya. Ikut seminar internasional. Nah, seperti Pak Royan kemarin ikut seminar nasional tuh di Indo MS ya, perhimpunan matematika seperti itu bisa ya, bisa seperti itu. Nah, ini untuk penunjang dan yang terakhir, nah udah ya selesai, itu udah selesai sebenarnya. Nah, bagi yang sudah punya jabatan fungsional itu perlu karena menunya ada tambahan. Nah, itu ada tugas ada kewajiban khusus ya, yaitu membuat satu artikel. Oke, misalnya saya coba nih menulis publikasi ilmiah. Ini ya. Nah, artikel yang ini ada banyak artikel ya. Nah, sebenarnya ini kan 3 tahun setelah penerbitan apa? Setelah terbit, setelah TMT ya. Setelah TMT itu setelah TMT jadi jabatan fungsionalnya. Misalnya kalau 1 Mei 2024 berarti artikel yang bisa diklaim itu sebenarnya setelah terbit itu setelah 1 Mei. Kalau sebelum 1 Mei atau Bapak Ibu yang sudah lektor misalnya, ya itu berarti artikel yang terbit setelah jabatan lektornya, bukan yang sebelumnya. Dan masa berlakunya itu 3 tahun ke depan seperti itu. Nah ini kalau sudah kita lihat di simpulan ya terakhir. Sini ada simpulan. Nah ini sudah memenuhi ya, yang ininya juga sudah memenuhi. Berarti ini kita sudah selesai ya, kalau sudah memenuhi seperti ini, mengisi beban BKD ini. Pengisian BKD sudah selesai. Nah mungkin untuk sementara itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bapak Ija sudah menjelaskan secara detail dan dipraktekkan ke plotnya, penelitiannya, dan sebagainya. Setelah ini kita lanjut ke sesi pendidikan bagi para Bapak Ibu dosen yang di atau sharing-sharing dan BKD di Bank ini kami persilakan dari Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya dan BKD di Bank ini. Ustadz Wildan, suaranya tidak jelas Ustadz Wildan. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang katakan. Pak Jamin, kepada dosen. Pak Jamil ingin bertanya, Pak Jamil. Bapak Jamil yang ingin bertanya, dipersilakan.
ingin sharing pengalaman untuk pengisian BKD di laman Twitter ini. Sama. Izin Pak Wildan, mau bertanya Pak Wildan. Cek. Jelas, Suaranya kedengaran nggak? jelas. Jelas ya? Jelas. Iya Pak Wildan. Saya mau tanya terkait dengan asesor BKD. Mungkin ke Pak Faiz atau Pak Wildan ya. Untuk ketentuan asesor BKD itu nanti seperti apa Pak Wildan? Teknisnya. Apakah dari dosen sendiri yang mengajukan atau dari bagian SDM atau perguruan tinggi nanti yang mengajukan seperti itu? Dan apakah boleh nanti asesornya itu dari dalam perguruan tinggi sendiri? Seperti itu Pak Wildan. Mungkin itu dulu Pak Wildan. Ya. Syukran. Pak Faiz bisa menjawab? Mungkin saya menjawab ya, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ustadz Wildan ya. Karena biasanya yang uploading asesor itu kan Ustadz Wildan. Oke, jadi untuk asesor izin menjawab, nah, untuk asesor BKD itu idealnya sih atau normalnya itu memang dari perguruan tinggi kita sendiri. Nah, kalau misalnya sudah ada yang berhak atau yang qualified sebagai asesor. Nah, kualifikasinya seperti apa? Kualifikasinya itu yang pertama rumpun ilmunya harus sama. Nah, itu rumpun ilmunya harus sama ya. Jadi kalau misalnya rumpun ilmu komputer ya berarti asesor itu adalah rumpun ilmu komputer. Nah kemudian selain itu ya kalau nggak salah saya pernah baca cuma lupa ya persisnya seperti apa. Itu jabatan fungsionalnya itu harus minimal itu lektor kepala gitu ya. Lektor kepala atau lektor ya. Dan ada satu syarat lagi. Syarat yang lainnya adalah harus pernah melakukan pelatihan sebagai asesor. Nah, jadi yang pernah melakukan pelatihan sebagai asesor itu nanti dia punya nomor NIRA namanya, NIRA ya. Nah, itu nomor induk asesor bahwa sudah melakukan pelatihan sebagai asesor. Nah, kalau berdasarkan pengalaman sendiri sih kalau di Fakultas Saintek ya dan bisnis karena memang belum ada kemarin kita inisiatif dosen-dosen ya. Mungkin kalau dari bisnis itu dari Pak Engga ya, dosennya Pak Engga ya setahu saya. Kalau dari Saintek itu dosennya Bu Krisna ya, Saudara Bu Krisna yang kebetulan jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera kalau nggak salah ya, kalau prodi aktuaria. Untuk yang Sainteknya RPA itu kalau nggak salah dari ini ya, Budi Luhur ya kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin Pak Wildan mau menambahkan. Tambahkan. Jadi untuk yang sekarang berjalan ini kemajuan asesor BKD, jadi kita mendelegasikan ke prodi. Jadi dari prodi itu untuk mencari asesor BKD-nya masing-masing prodi. Jadi kan yang punya ilmu ada kenalan antara dosen antara prodi tersebut kan prodi ini. Jadi yang memiliki link untuk mengajukan atau memilih asesor BKD pada dosen-dosen di prodi tersebut. Nanti dari prodi yang mengajukan. Nanti setelah sudah ketemu asesornya, nanti bisa disampaikan ke bagian di OSDM nanti untuk mengupload nama asesor BKD tersebut. Jadi nanti dari kampus mana, terus namanya siapa, nanti kan harus ditampilkan di akun Twitter tersebut. Akun BKD internal, nanti akan di-upload di situ. Jadi untuk sekarang yang berjalan dari prodi untuk
terhadap nama BKD-nya dilaporkan ke Biro SDM untuk mengupload asesor tersebut. Ya. Mungkin itu yang bisa dijawab, Pak Tasrin. Sudah jelas? Terima kasih Pak Faiz, terima kasih Pak Wildan. Sama-sama Ustaz. Ini dari dosen yang lain bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wildan, izin bertanya boleh? Baik, terima kasih Ustadz Wildan atas waktu yang kesempatannya. Saya izin bertanya terkait laporan BKD untuk bagian pengajaran. Di mana kondisinya tadi saya lihat di laporan hasil pengajaran Pak Faiz, terdapat satu nama mahasiswa, tadi kalau tidak salah ada Siti Zahrani. Di sana di dalam kolom absensinya itu tidak ada checklist sama sekali dari kehadiran pertama hingga kehadiran terakhir. Namun ada pada kolom nilainya. Itu bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih. Langsung dijawab atau gimana Ustaz? Untuk yang mana Bu? Bagian yang mana? Tadi kalau tidak salah di mata kuliah di kampus 3 Pak, ada satu nama Siti Zahrani. Pada laporan pengajaran itu di kehadiran tidak terchecklist keseluruhan, tapi kalau dinilai ada tidak Pak tampilannya? Coba Bapak lihat. Memang di sistem itu apa namanya? Ini kan laporan ini ya, laporan yang ditarik dari hasil BKD ya. Kalau seingat saya tadi yang namanya Siti Zahrani itu dia emang hadir ini ya, mahasiswa aktif dan nilainya juga ada. Nah, seperti itu. Dan itu misalnya nih ada beberapa saya ada beberapa pertemuan terakhir ya, pertemuan apa namanya? Pertemuan UAS ya, itu saya lupa tidak mengisi absen UAS. Nah, saya kemarin diingatkan oleh Ustadz Ija ya, Pak Faiz belum isi absen UAS. Saya ya benar, saya emang mengakui ya, saya belum mengisi absen UAS itu. Nah, bagian yang mana Bu? Boleh Bapak buka lagi Pak untuk pengajaran di kampus 3, mata kuliah apa ya Pak? Oh, saya belum share screen ya? Iya. Nah, ini saya sudah buka. Nah, ini mata kuliah ini. Yang tadi kan, yang tadi saya tarik. Kalau untuk di sini sudah ada Bu, untuk ini kalau untuk SAK di kampus 1, Bapak udah ada ngajar nggak? ada, saya ada ngajar di SAK kampus 1. Boleh dilihat Pak? SAK kampus 1 itu berarti yang ini ya. Iya. Nah, emang kalau di SAK kampus 1 itu saya udah ngecek ya. Itu ada satu mahasiswa yang tidak ada apa namanya? Ya ini sebenarnya urusan dapur prodi ya sebenarnya ini. Yang tidak ada di absennya ya karena dia tidak lanjut itu, masalahnya di situ sebenarnya ya. Mahasiswa kita kan tidak semuanya ingin melanjutkan ke semester berikutnya. Namanya Arifin Akbar, saya ingat itu ya. Dia itu nggak ada di apa namanya di sistem karena dia emang ikut kuliah tapi dia itu tidak kontrak, tidak ngisi KRS. Kemungkinan pas ditarik itu dia keluar dan ada namanya yang kosong, itu kan maksud Ibu? Iya. Ya. Nah, kalau itu kan untuk sebagai BKD itu kan tidak jadi masalah sebenarnya. Kenapa tidak jadi masalah? Ya, karena kita sebagai dosen ya sesuai dengan data realnya dan itu sistemnya itu yang keluar dari sistem kan seperti itu. Nah, kita kembalikan lagi sekarang yang namanya Arifin Akbar ini apakah dia lanjut di semester 3 atau tidak? Semester 2 ya, semester berapa? Tidak, semester 3 atau tidak. Nah, saya udah tanya ya ke Bu Ani bahwa yang namanya Arifin Akbar itu namanya harusnya nggak boleh disebut ya. Nama mahasiswa tersebut itu tidak lanjut
Ya kalau tidak lanjut itu tidak jadi masalah karena dia juga emang tidak lanjut. Dan setahu saya kalau mahasiswa yang tidak lanjut itu memang harusnya itu jangan dimasukkan dulu ke sistem dikti. Kenapa? Nanti ada pengaruh ke akreditasi itu. Ketika misalnya dia banyak di semester pertama itu ada banyak banget mahasiswa, nah kemudian di apa namanya di semester 3 tiba-tiba jadi sedikit kan mahasiswanya. Misalnya ada berapa? 20 ya, ada 20 ya aktual itu, ada 20. Nah, tiba-tiba jadi 9. Nah, harusnya sih yang dilaporkan itu ya yang terakhir aja supaya tidak mempengaruhi proses akreditasi. Tapi kalau secara untuk BKD dosen, kalau menurut pemahaman saya ya, mungkin yang lain punya pendapat sendiri itu tidak berpengaruh apa-apa. Karena nanti yang melihat apa hasil kinerja BKD kita itu siapa? Yang melihat hasil kinerja BKD kita itu adalah asesor. Nah, jadi beda antara data yang dilaporkan masuk lanjut ke semester berikutnya ke dikti, feeder dikti, sama yang BKD. Kalau BKD nanti dilihatnya oleh asesor kita. Jadi kalau asesor bertanya nanti ke kita ya kita jelaskan aja seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Ya itu menurut pemahaman saya sih. Mungkin yang lain ada yang menambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Berarti itu dibiarkan saja atau seperti apa, Pak, solusinya? Ya nanti kita rapatkan ya di Prodi ya kita tanyakan ke Kaprodi seperti apa. Karena memang Arifin Akbar ini beliau tidak lanjut. Kalau tidak lanjut ya berarti kita hapus aja dari sistem itu nggak apa-apa. Kalau untuk BKD ya, kalau untuk BKD aja seperti Baik, itu. terima kasih, Seperti Pak. itu. Ya sama-sama. Ya terima kasih Bu Krisna sudah diingatkan juga. Mungkin nanti ini bisa dikatakan untuk Prodi ya. Ya, terima kasih. Oke, dari Bapak Ibu dosen yang lain, dari dan kalau jika tidak ada, kita akan tutup dan foto bersama terlebih dahulu ya. Satu lagi Pak Wildan, mohon maaf mau nanya. Ya, satu menit. Ini kan yang semester ganjil sudah ditutup Pak Wildan ya. Sementara yang sudah dibuka itu semester genap. Itu buat dosen-dosen yang di bawah Fakultas FAI ya, Fakultas Agama Islam, itu diwajibkannya semester genap atau semester ganjil ya. Nah, kalau semester ganjil kan sudah ditutup berarti harus dibuka lagi gitu. Ya. Gitu Pak Wildan. Ya, izin menjawab. Jadi kan untuk yang beliau ganjil kan masih dalam tempo kompeten itu. Jadi masih belum ada di sini. Tapi kan untuk yang di genap ini sudah gabung dan sistemnya sudah masuk ke unit baru saja. Jadi yang berlaku untuk pengisiannya dari semester genap ini dan untuk pengisian BKD di semester. Jadi dimulai dari yang semester genap ya. Semester ganjilnya nggak perlu ya? Karena itu masih belum. Siap-siap. Terima kasih. Ini ada himbauan dari prodi ataupun dosen. Jadi kan dari bagian Pustaka udah input data dosen ajar ke matkulnya masing-masing yang diajar oleh Bapak Ibu dosen. Mungkin nanti ada beberapa matkul yang ketimpaan di akunnya Bapak Ibu dosen. Jadi, ataupun nanti yang tidak sama ataupun tidak sesuai dengan Bapak Ibu dosen, nanti bisa japri aja. Dan saya tidak mengajar di sini atau nanti yang dosen ini kelebihan nanti bisa ditarik yang dosen mengajar itu. Karena yang kita sesuaikan itu banyak dosennya, kemudian banyak mata kuliahnya. Jadi misalkan kalau ada kesalahan nanti bisa disampaikan aja ke bagian selatan, nanti bisa dirubah untuk dosen ajar. Jadi nanti dari prodi bisa mengecek dosennya siapa saja dan penghitung rasio. Jadi misalkan data penghitung rasionya itu banyak, otomatis kan lebih banyak juga untuk yang pembagian data tersebut.
Mungkin itu untuk tambahan atau info dari untuk prodi ataupun dosen masing-masing. Tidak. Selanjutnya kita minta tolong Bapak Ibu dosen untuk kapan camp untuk screenshot agenda pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu dosen yang belum camp, kita Ustadz Wildan, mau tanya satu boleh? slide pertama. Sudah, Bapak Ibu dosen, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk meluangkan dalam agenda ini. Hari ini. Suaranya putus-putus, Pak Wildan. Halo Pak Wildan. Kak Roy. Wildan hilang kayaknya nih. Kak Roy tawa aja nih. Itu ditutup burung gitu. Dari foto udah. Ya. Tadi udah ditutup beberapa, mungkin ada lagi ya, ada di lagi. Dosen mungkin Bapak Ibu dosen tadi sudah tutup mungkin karena kendala suaranya. Mungkin ini bisa untuk kehadiran bisa di sini hadirin. Assalamualaikum, suaranya Ustaz kurang jelas. Ya Bu, tadi sudah ditutup
mungkin karena kendalanya keluarga. Tunggu tadi udah ditutup internet untuk kendala internet itu jadi coba tadi sudah ditutup untuk karena nggak jelas dulu. Dan bisa jadi tolong bantu. Tes 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 tes. Tes tes. Dah, jelas sih.
Recording stopped.